Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jejak Dimensi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor yang berjudul Teror di Gunung Sumbing. Cerita ini series dari bagian pertama hingga seterusnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Tidak usah lama-lama bagaimana keseruan kisah ini, kita langsung saja ke ceritanya. Teror Gunung Sumbing bagian pertama. Selepas maghrib, hujan rintik turun disertai kabut yang turun bersamaan. Bismo melajukan mobilnya dengan perlahan dan sangat berhati-hati karena jarak pandang yang terbatas. Ditambah jalanan yang terus menanjak. Selepas dari desa terakhir tadi, Adinda yang duduk di sebelahnya terlihat tegang menyaksikan bibir jurang yang hanya jarak beberapa senti dari roda kendaraan itu. Sejak memasuki area perkebunan tembakau dan ladang-ladang gundul yang tampaknya selesai dipanen, penerangan satu-satunya hanyalah lampu mobil. Tidak ada lampu jalanan, tidak ada kendaraan yang berpapasan juga di sana. Di luar sana, praktis hanyalah kegelapan. Lagu Lingsir Wengi dengan volume yang disetel pelan terdengar mendayu naik turun dari gawai Bismo, menyebarkan aroma wingit. Sesekali dia juga ikut bernyanyi di beberapa bagian yang dia hafal. Jari-jarinya mengetuk setir mobil mengikuti irama lagu. Kamu tahu nggak, lagu ini dipercaya bisa manggil setan, ucap si Bismo, memecahkan keheningan. Halah, itu sih mitos banget, jawab si Adinda dengan singkat. Dia asik memandangi pemandangan pedesaan yang diselimuti oleh kabut. Beneran, coba aja kapan-kapan kamu googling, sahut si Bismo lagi. Iya, pernah baca, cuma ya aku nggak percaya aja. Masa karena dengar lagu ini, setan pada datang, terus katanya nanti pada kemasukan gitu. Nonsensi banget, jawab si Adinda, sambil masih terus menatap keluar. Lagian, dunia udah modern gini, setannya juga mungkin ikut upgrade kali cara-caranya menggoda kita, ya enggak? Bismo sengaja tidak menanggapi jawaban panjang Adinda, dan lebih memilih konsentrasi pada jalanan berkabut di depannya. Dia selalu percaya, laki-laki tak mungkin bisa menang adu debat dengan lawan wanita. Dan bukan setahun 2 tahun, dia mengenal Adinda. Jika diteruskan, perempuan ini bisa bercemarah panjang lebar seperti biasanya. Lagi pula, ada sesuatu yang menarik perhatian. Untuk beberapa saat, kabut sempat bersibak dan mempertontonkan puncak gelap Gunung Sumbing di atas sana. Bismo menelan ludah melihat saudara kembar Gunung Sindoro itu. Puncaknya yang bergerigi terlihat mengancam dan tampak berbahaya ketika dipandangi dari bawah sini. Kegagahan puncak nomor 3 tertinggi di Pulau Jawa itu hanya menampakkan dirinya sebentar saja. Tidak lama, kabut kembali menyelimuti sosok raksasa itu di balik selimutnya. Namun, gambaran angker gunung itu sudah terlanjur melekat di benak Bismo. Ada sedikit rasa bergidik membayangkan besok dia akan melangkahkan kakinya di sana. Melihat kemegahan gunung itu dari dekat, tiba-tiba saja dia merasa kecil dan tidak berdaya. Apalagi baik dia maupun Adinda sama sekali tidak punya pengalaman mendaki gunung manapun. Jika sudah begitu, dia akan membesarkan hatinya sendiri
dengan mengingat postingan gadis-gadis modis yang dia lihat di Instagram kemarin dulu. Berpos dengan wajah-wajah ceria sambil memegang papan tanda puncak Raja Wali, puncak tertinggi di Gunung Sumbing. Bisa-bisanya perempuan-perempuan model begitu menampakkan kakinya di puncak Sumbing, pikir si Bismo dengan sedikit geli. Besok giliran dia yang akan menampakkan jejaknya di sana. Sekali lagi dia coba mencari sedikit saja penampakan puncak gunung gagah ini. Tapi kabut sudah benar-benar menelannya. Bismo menghela nafas panjang. Dia harus ingat tujuannya datang ke sini. Di kejauhan terlihat cahaya yang muncul dari sebuah bangunan berbentuk pendopo yang jika dilihat sekilas seakan menempel pada dinding tebing dan nampaknya merupakan bangunan terakhir yang berdiri di kaki Gunung Sumbing. Bismo menghembuskan nafas lega. Akhirnya mereka sampai juga di base camp pendakian. Sebaris tertulis tercetak besar di dinding batu, tepat di tempat Bismo memarkirkan mobilnya, ada tulisannya, "Selamat datang di bumi Makukuhan." Sebuah tulisan lain di ujung lapangan parkir tersorot lampu mobil. Jantung Adinda berdesir membaca rangkaian huruf yang tertulis di sana. Petilasan Ki Ageng Mangkukuhan. Petilasan. Dinda coba mengingat-ingat arti kata itu, namun selalu gagal. Arti kata itu benar-benar licin seperti belut. Tiap kali benaknya merasa akan berhasil menangkapnya, dia langsung melompat dan lolos begitu saja, meninggalkan rasa tak nyaman di dada Adinda. Di belakang papan petunjuk itu, terjepit di antara bangunan pendopo, di kiri dan jurang di sebelah kanannya, terselip sebuah jalan kecil yang hanya diberi penerangan seperlunya di pintu masuk. Selebihnya hanyalah kegelapan pekat karena selimut malam yang sudah keburu turun. "Itu tempat apaan, Bis?" tanya si Adinda, yang tak mampu mengalihkan pandangannya dari tempat itu. Bismo yang sudah keburu mematikan lampu mobilnya, memicingkan mata mencoba membaca tulisan yang ada di depannya tadi. Kuburan kayaknya. Bulu kuduk Adinda meremang mendengar jawaban dari Bismo. Itu adalah jawaban yang sejak tadi dia cari. Sekali lagi dia pandangi pintu masuk petilasan. Aura mistis menguar dari tempat gelap itu. Adinda menghela nafas. Wajar, suasana mistisnya terasa begitu kental. Di dalam sana adalah tempat peristirahatan terakhir seseorang. Lalu pikiran seram mengganggunya, membayangkan ada sesuatu atau seseorang yang tengah memperhatikan dari balik tabir kegelapan di sana, membuat tubuhnya langsung bergidik. "Hei, jangan bengong di tempat kayak gini," tegur si Bismo menyadarkan Adinda. "Angkat tas kamu ini, kita daftar dulu di base camp." "Iya," jawab Adinda. Lalu buru-buru mengejar Bismo yang sudah melangkah duluan meninggalkannya. Base camp berbentuk pendopo itu didirikan di atas tanah miring, namun jelas dibangun dengan kokoh. Melihat catnya yang cerah, Bismo menduga bangunan ini masih lumayan baru. Sambil menunggu Adinda yang berlari kecil di belakangnya, dia berdiri dan memperhatikan sekeliling. Punggung gunung yang berlipat-lipat kelihatannya dipenuhi tanaman tembakau seperti yang tadi siang dia perhatikan di Temanggung. Bismo membayangkan tempat ini pasti indah sekali seandainya mereka tiba seketika matahari masih di atas kepala. Angin dingin tertiup pelan, membuat tubuhnya yang hanya memakai kemeja katun menggigil. Bismo dan Adinda langsung menuju meja penerimaan tamu untuk mendaftarkan diri. Anak muda yang menerima mereka tidak mengenakan seragam apapun.
hanya berpakaian kaos biasa dan celana bahan tanpa jaket sama sekali. Tampaknya sudah terbiasa dengan suhu dingin di sini. Sementara Bismo dan Adinda dengan jari gemetar kedinginan sibuk memakai jaket bulu angsa dengan sedikit panik. Sambil menunggu Bismo yang mengurus pendaftaran, Adinda melangkah ke ujung pendopo dengan kedua tangan dimasukkan ke saku jaketnya. Bagian pendaftaran itu sendiri tersambung dengan sebuah ruangan yang mungkin difungsikan sebagai tempat istirahat bagi petugas yang lepas jaga. Bangunan yang letaknya lebih rendah dari bagian pendaftaran dihubungkan oleh tangga kecil dari batu. Pendopo itu sendiri terbuka di semua isinya, membuat siapapun yang duduk di bangku yang memang disediakan harus siap menjadi bulan-bulanan angin. Ya, angin dingin di sana. Di ujung pendopo itu, Adinda berhenti dan menyandarkan tubuhnya pada tiang batu sambil memperhatikan gumpalan kelabu yang terlihat seperti hamparan kapas di bawah sana. Itu awan, pikir Adinda takjub. Letak basecamp ini ternyata sedemikian tingginya, hingga awan pun kini berada di bawah kakinya. Di langit, bulan purnama bulat sempurna muncul setelah kabut hilang sepenuhnya. Sebuah bayangan hitam berbentuk segitiga berdiri menembus awan di samping kirinya. Dan bayangan itu ternyata tidak sendiri. Ada sebuah bayangan hitam lain yang lebih kecil di belakangnya. Adinda terperangah. Apa itu? Itu Gunung Sindoro. Bagus ya. Suara itu milik seorang laki-laki yang tiba-tiba saja berdiri di sampingnya. Adinda menduga usia laki-laki ini tidak begitu terpaut jauh dari usianya. Dan laki-laki ini menjawab dengan tepat apa yang sedang ia pertanyakan di dalam hatinya. Oh, Sindoro. Iya, indah banget, jawab Adinda sambil tersenyum sopan. Melihat pakaian yang orang itu kenakan dan logat Jakartanya yang kental, Adinda tahu dia bukan penduduk asli tempat ini. Mungkin dia juga pendaki yang akan mendaki Gunung Sumbing besok hari. Kalau bayangan hitam di belakang Sindoro itu apa, Mas? Oh, itu justru gunung paling terkenal loh, jawabnya santai. Apa, Mas? Tanya Adinda penasaran. Gunung Prau, jawab orang itu singkat. Adinda makin takjub. Ternyata gunung-gunung yang namanya sering ia dengar itu letaknya berdekatan. Mau ndaki juga, Mas? Saya Adinda, kata Adinda sambil mengulurkan tangannya memperkenalkan diri. Orang itu menjabat tangan Adinda sambil tersenyum. Adi. Siapa, Din? Tanya Bismo setelah beres mengurus pendaftaran. Kayaknya mau naik juga, jawab Adinda sambil menyandarkan punggungnya di kursi kayu panjang yang disediakan di tengah pendopo. Bismo ikut duduk di sebelahnya. Besok jalan agak pagi ya. Katanya jalur ini lumayan panjang treknya. Nanti kita buka tenda di Camp Anggrek, sekitar 7 jam dari bawah, ucap Bismo pelan. Belum apa-apa, dia sudah nyeri duluan membayangkan perjalanan besok. 7 jam baru sampai tempat camp. Gila, keburu habis dong tenaga kita buat muncak. Terus, dari situ ke puncaknya berapa jam? Tanya Adinda. 4 jam lagi. Itu pun bukan langsung puncak, kayak jalur lain, tapi harus lewat Segorowedi dulu. Wajah Adinda pucat pasi. Total 11 jam perjalanan, masih ditambah beban ransel 40 liter di punggungnya. Dia menelan ludahnya sendiri. Firasatnya mengatakan, perjalanan besok tidak akan mudah. Serem kan? Bukannya ikutin saranku, lewat jalur yang umum aja. Lewat sini belum ada datanya di Google Map,
jadi susah cari referensi. Adinda terlalu memperhatikan ucapan Bismo barusan. Dia sedang memikirkan hal lain. Segoro artinya samudra. Wedi artinya takut atau ngeri. Segoro wedi itu artinya samudra kengerian, gitu. Tanya si Adinda. Tubuhnya sedikit bergidik ketika mengatakannya. Bukan gitu, jawab Bismo sambil tertawa. Segoro wedi di sini artinya lautan pasir. Aslinya dia itu kawah, tapi sekarang sudah membeku. Oh, aman ya? Kirain ada serem-seremnya gitu. Adinda tertawa lega. Kamu itu kebanyakan nonton Prasojo, jadi gampang panikan. Mereka tertawa bareng. Ini jalur baru ya? Sampai Google aja nggak punya datanya. Tanya Adinda lagi penasaran. Bismo menggeleng. Justru ini jalur kuno. Dari dulu, jalur ini dipakai penduduk lereng Sumbing untuk berziarah ke puncaknya. Ziarah siapa? Tanya Adinda. Kiai Makukuwan. Siapa itu? Kata mas pendaftaran tadi, beliau itu dulu penyebar agama Islam di wilayah sini. Itu yang tadi petilasannya di tempat kita parkir mobil itu. Kuburannya justru ada di puncak. Terang si Bismo. Adinda mengangguk-angguk mendengar penjelasan dari Bismo. Matanya memandangi kelap-kelip lampu kota Temanggung di bawah sana. Makukuwan, kayak nama gelar gitu ya, zaman Mataram. Bismo menggeleng. Mataram sih udah termasuk modern. Beliau itu muridnya Sunan Kudus. Berarti sekitar masa kerajaan Demak awal. Oh gitu. Tapi namanya kayak nama pejabat kerajaan zaman dulu. Nama aslinya Makukuwan. Beliau Tionghoa. Karena lidah orang Temanggung belibet nyebut nama itu. Jadi ambil gampangnya aja, jadi Makukuhan. Terang si Bismo. Adinda mengangguk-angguk senang. Sebagai seorang penyuka sejarah, inilah yang dia suka dari sebuah perjalanan. Salah satunya mendengar cerita sejarah setempat tentang orang-orang hebat di masa lalu yang namanya sudah terlupakan. Sambil mengetatkan jaketnya karena suhu yang semakin dingin, Adinda berdiri dan memandang dengan sendu dataran gelap di bawahnya. Bagian daerah Temanggung dan sekitarnya adalah tempat yang istimewa. Laboratorium sejarah yang sesungguhnya. Disinilah tempat munculnya peradaban kuno dinasti Sailendra. Tempat para panglima perang kerajaan Medang menghabiskan usianya dan melahirkan petani pejuang yang bahkan Mataram sendiri enggan berurusan jika tak terpaksa. Jalan raya di sela Gunung Sumbing dan Sindoro di masa lalu pernah dipenuhi laskar bawahan Tumenggung Bahurakso yang berjalan atau berkuda membawa badai menuju Batavia. Adinda bergidik mengingat semua itu dan menyadari saat ini dia sedang menampakkan kakinya di tanah yang sama dengan para pendahulunya, membuatnya bersyukur telah memutuskan menjadi pendaki gunung. Dari arah meja pendaftaran, terdengar tawarnya beberapa pemuda yang sedang bercanda. Kini Adinda memandang mereka bukan lagi sebagai pemuda desa yang bersahaja, melainkan orang-orang yang beruntung, terlahir sebagai anak keturunan para pejuang Kedu, yang sikap diamnya dulu bahkan membuat kecut Amangkurat I. Andai kalian tahu siapa moyang kalian dulu, pikir Adinda. Semakin malam, suhu udara semakin bertambah dingin. Selain dia, Bismo dan laki-laki tadi, nampaknya tak ada tambahan lagi orang yang akan mendaki. Pendopo besar itu terlihat lentang, lenggang. Tidak ada orang sama sekali, hanya ada dia.
Dia berjalan kembali menghampiri Bismo yang sedang mengeluarkan kantong tidur dari ranselnya. "Tidur di sini kita, Bis?" tanya Adinda. "Iyalah, gelar sleeping bag aja. Kan gak ada ruangan buat tamu," jawab Bismo tanpa menoleh padanya. Dengan rapi, dia menggelar matras foil, lalu menambahkan kantong tidur. Mereka berdua tidur di atasnya. "Masih sore kali, Bis. Baru juga jam 7, udah mau tidur aja. Yang ada, tengah malam kebangun, bingung gak bisa tidur lagi. Paginya kita malah jadi lemes," kata Adinda sambil melirik jam tangannya. Bismo menepuk-nepuk kepala ranselnya, lalu dengan menjadikannya sebagai bantal, dia merebahkan tubuhnya. Setelah mendapatkan posisi nyaman, dia menjawab ucapan Adinda. "Emang siapa yang mau berangkat pagi?" "Ya kan kamu yang bilang. Jalan pagi aja, karena treknya yang panjang," jawab Adinda bingung. "Berubah rencana," ucap Bismo singkat. "Lah, terus kita jalan kapan?" Adinda makin tidak mengerti. Senyuman nakal tersungging di bibir Bismo. Lalu dengan suara sedikit berbisik, dia menjawab, "Tengah malam." "Hah? Jalan tengah malam? Jangan macem-macem, Bis. Cari penyakit aja lu," protes Adinda. "Aku udah nanya tadi. Di sini jalurnya jelas dan banyak tanda petunjuk. Aman dijamin. Kita kan pemula, Din. Kalau jalan siang panas-panasan, yang ada kita kecapean. Tenaga habis buat muncak," kata si Bismo. "Ini hutan, Bismo, bukan kota. Kalau ada apa-apa, mau minta tolong sama siapa?" Adinda tidak mau kalah. "Haha, bilang aja takut setan, ya kan?" tebak Bismo sambil tertawa. "Iyalah, kayak kamu gak takut aja," timpal si Adinda dengan kesal. "Kita kan gak salah apa-apa. Kita sopan dan permisi. Gak ada alasan buat mereka mengganggu, Din." "Setan gak butuh alasan buat mengganggu, Mas." Suara seseorang tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Keduanya menoleh dan mendapati Adi yang berjalan mendekat. "Halo, kita belum kenalan, Mas. Saya Adi." Bismo sambil menjabat tangan si Adi. "Sebaiknya jangan jalan malam, Mas. Kalau mau, tunggu matahari terbit dulu," ucap si Adi. Adinda menghembuskan dadanya, gembira mendapatkan belaan dari si Adi. "Kenapa, Mas?" tanya si Bismo. "Kan emang dilarang dari pihak base camp. Shopnya buat yang mau naik harus briefing dulu sampai petugas. Mas dan Mbak belum di briefing kan? Petugas nanti memberikan pengarahan dan informasi-informasi penting, kayak jarak antar pos dan waktu tempuhnya, di mana sumber air, cuaca, di mana sebaiknya mendirikan tenda, dan di mana yang dilarang untuk mendirikan tenda," terang si Adi. "Nah kan, dilarang, Bis." Adinda tertawa gembira. Bukannya bebas mau mendirikan tenda di mana aja, Mas?" "Kalau gitu sih tahu. Di gunung mana aja juga nggak boleh mendirikan tenda di puncak," sambar si Bismo. "Bukan itu," jawab si Adi. "Terus apa?" "Khusus di Gunung Sumbing, jalur ini sangat dilarang keras ngecamp di antara pos 2 dan pos 3, terang si Adi. "Apa alasannya?" tanya Bismo penasaran. Aura ketegangan merambat pelan di udara. Adinda dan Bismo menahan nafas menunggu jawaban Adi. Antara pos 2 dan pos 3 itu adalah hutan rimba, dan nyaris nggak ada tempat untuk mendirikan tenda, kecuali bagi yang benar-benar memaksa. Itu tempatnya pohon-pohon besar masalahnya, Mas, jawab si Adi datar. Terus gimana?" tanya Bismo dan Adinda nyaris berbarengan. "Kalian mengerti kan? Kalau malam hari, pohon-pohon itu menghirup oksigen dan menghasilkan karbon dioksida." Adi balik bertanya. "Apa hubungannya?" tanya Bismo bingung. Adi tersenyum. Dia mengerti pengetahuan dasar ini tidak banyak diketahui umum
walau sebenarnya sangat viral. Jadi begini, kalau siang hari kita berteduh di bawah pohon, apa yang kita rasa? Sejuk. Kali ini Dinda menjawabnya. Itu karena di siang hari, pepohonan menghasilkan oksigen. Hah? Di malam hari, prosesnya dibalik. Malam hari justru pohonan menghasilkan karbon dioksida. Dan itu beracun bagi manusia. Terang si Adi. Itu yang namanya proses fotosintesis ya mas? Tanya Bismo. Adi menggeleng. Sebaliknya, itu namanya proses respirasi. Terus kita bisa mati karena tidur di hutan. Mata Adinda terbelalak. Bisa saja. Tapi umumnya orang yang tidur di bawah pohon di waktu malam akan merasa lemes karena kekurangan oksigen. Lalu mulai berhalusinasi sampai kehilangan kesadaran. Jawab si Adi pelan. Makanya kalau malam banyak yang lihat hantu, itu kali sebabnya ya. Karbon dioksida. Timpal si Bismo. Kirain masnya mau menjelasin soal mistis gitu. Haha. Adi cuma nyengir. Pokoknya jangan jalan malam ya. Tapi kan kita jalan bukannya tiduran mas. Bismo berujar yang hanya dijawab senyuman oleh Adi yang sudah keburu melangkah pergi ke ruangan pendaftaran. Orang aneh. Bisik Bismo pelan pada Adinda. Malam semakin larut, namun langit cerah bertabur bintang. Bagian luar pendopo itu terang, bermandikan cahaya bulan. Tapi seperti setiap malam di musim kemarau, suhunya dingin membekukan. Setiap orang di dalam pendopo itu lebih memilih meringkuk di dalam kantong tidurnya masing-masing, menghindari angin dingin yang berhembus dari puncak dan lereng-lereng gelap Gunung Sumbing. Angin itu tidak hanya membawa kebekuan, namun juga suara-suara gending gamelan yang asalnya dari lembah-lembah paling dalam di kesunyian hutan. Dalam kantong tidurnya, tubuh Adi menegang mendengar suara-suara yang mengingatkan pada kenangan buruk 20 tahun yang lalu. Kenangan yang tak mungkin dia lupakan. Mendengar suara itu lagi, dia tahu malam ini akan terasa panjang. Adinda terbangun kaget ketika tangan sedingin es menyentuhnya. Untuk sesaat dia bingung mendapati dirinya tertidur di sebuah aula terbuka. Din, bangun. Bismo berbisik pelan padanya. Baru saja Adinda duduk dan membuka resleting kantong tidurnya. Udara dingin langsung menerjang membuat tubuhnya menggigil hebat. Jam berapa ini bis? Tanya Adinda sambil menaikkan lagi resleting itu hingga menutupi bahunya. Jam 12 lewat. Jangan keras-keras Din. Orang-orang basecamp jangan sampai bangun. Jawab Bismo dengan pelan. Beneran mau jalan sekarang? Tanyanya lagi. Kali ini dengan sedikit berbisik, yang langsung dijawab Bismo dengan anggukan. Adinda meraih botol minum di kantong samping ranselnya, meminumnya sedikit untuk mengembalikan kesadarannya, memutar-mutar engsel kaki, tangan, dan lehernya, juga mengucek-ucek matanya. Hanya mereka berdua yang tidur di pendopo itu. Kelihatannya tidak ada penampakan pendaki yang datang saat mereka tertidur. Adi yang nampak akrab dengan orang-orang basecamp pasti tidur di satu-satunya ruangan yang tersedia di sana. Sabar bis, aku ngumpulin nyawa dulu, ucap Adinda melihat wajah Bismo yang sudah tidak sabar. Rasa nyaman dipeluk kehangatan kantong tidur membuat Adinda enggan beranjak. Lingkaran halo terlihat di sekeliling lampu neon berwarna kuning redup di tengah pendopo. Sesekali angin dingin berhembus pelan mengiris kulitnya yang tak terlindungi. Dengan sedikit sentakan, dia memaksa tubuhnya untuk bangkit, menggulung kantong tidurnya, memasukkan lagi botol minum ke tempatnya, mengencangkan setiap tali di ransel, dan langsung menggendongnya.
Bimo jalan duluan, mendahului. Adinda mengikutinya dalam diam. Meja pendaftaran kosong, tapi jika mau berhenti dan memasang telinga sebentar, akan terdengar dengkuran halus para pemuda base camp di ruangan samping yang kini pintunya tertutup rapat. Bulan purnama nyaris tetap di atas kepala. Jutaan bintang berkedip menyaksikan dengan gugup dua manusia yang kini melangkah pelan meninggalkan pendopo base camp. Langit cerah sepenuhnya, awan tipis hanya berkumpul di sekitar gerigi puncak Gunung Sumbing. Adinda menelan ludah menyaksikan kemegahan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa itu. Jalan aspal hitam yang tampak baru berganti dengan jalan bebatuan yang disusun rapat. Uap putih muncul dan hilang setiap kali Adinda bernafas. Belum apa-apa, nafasnya sudah berat dan tersengal-sengal. Mereka bahkan belum memasuki pintu hutan. Di kiri kanannya sejauh mata memandang adalah hamparan tumbuhan tembakau dengan aroma yang khas. Semakin jauh berjalan, langkah Adinda kian tertinggal. Setiap kali Bimo harus menunggunya cukup lama. Altimeter di jam tangan menunjukkan angka 1.400 meter di atas permukaan laut. Artinya mereka baru berjalan 100 meter vertikal dari base camp, yang mungkin setara dengan 1 kilometer di jalan mendatar. Adinda menoleh ke belakang. Base camp tampak kecil di bawahnya. Sedikit di atas base camp adalah pendopo lain yang di sampingnya merupakan tempat petilasan Kiai Makukuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkomentar, yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Buat teman-teman, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.